Di pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Berharap negara hadir untuk bisa terus melakukan stabilisasi harga dan meyakinkan pasokannya juga aman sehingga tidak ada penimbunan-penimbunan apalagi yang dilakukan oleh mafia-mafia mereka-mereka yang hanya memperkaya diri sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah rakyat kecil. Mafia yang dibayangkan bukan mafia-mafia yang ada dalam sebuah novel dan sebagainya selama ini. Tapi kalau lihat kenapa terjadi sesuatu yang melanggar hukum ini, karena adanya celah, adanya permainan antara regulator dengan produsen begitu. Dan perbedaannya 2.300 loncat menjadi 9.000. Ini memang tidak bisa dikesampingkan sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di kemudian hari saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini, kita mesti bersama-sama untuk kita bisa kerjakan. Penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Dapat memprioritaskan dengan baik kebijakan-kebijakan publiknya juga harus berpihak pada rakyat tadi. Jangan rakyat saat ini sedang lapar, harga-harga mahal ya, naik kan ya, minyak goreng dan ini dan itu, banyak sekali kebutuhan pokok yang naik dan rasanya masih sering kita dengarkan wacana atau isu-isu yang nggak ada hubungannya dengan solusi tadi. Kinerja Kejaksaan Agung, kita sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum, tapi harapan kita tidak berhenti di situ, karena kita tahu bersama bahwa dalam sebuah perusahaan tidak mungkin orang sekelas mereka ini mampu mengambil kebijakan dan bernegosiasi dengan regulator tanpa adanya izin dari pemilik perusahaan tersebut. Salah saya Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Itu semua nggak nyambung, itu semua nggak ada relevansinya dengan kondisi dan keprihatinan rakyat hari ini. Di pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Salah utama hari ini memang meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, utamanya minyak goreng. Padahal ini sangat mendasar. Masyarakat, utamanya masyarakat kecil, golongan miskin dan tidak mampu ya sangat terpukul akibat kelangkaan dan melambungnya harga-harga tersebut. Tentu kami ingin juga menjadi bagian solusi, terus menyuarakan dan berharap negara hadir untuk bisa terus melakukan stabilisasi harga. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus minyak goreng. Salah satu tersangka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut harus ditindak secara tegas dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Didik menyampaikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh bersifat pandang bulu. Ia menambahkan jika terdapat pelanggaran secara nyata yang terjadi di lingkaran birokrasi Kementerian Dalam Negeri, setiap pihak yang terlibat harus diproses secara hukum yang berlaku, tak terkecuali menteri di dalamnya. Mafia minyak goreng ini harus segera dihentikan. Hukum berat pelakunya, terutama birokrat dan pejabat yang menjadi bagian maupun yang melindungi tindak kejahatan ini, ujar Didik. Selain itu, Didik juga telah menduga bahwa terdapat penyelewengan pada kasus minyak goreng itu. Menurutnya, kasus tersebut ibarat ada tikus mati di lumbung padi.
Tidak masuk akal, kita produsen terbesar CPO, masa bisa mengalami kelangkaan minyak goreng, kecuali memang dipermainkan oleh para mafia, tragis sekali, ucapnya. Politikus Partai Demokrat Cipta Panca mengungkap terdapat keterkaitan antara PT Wilmar Nabati Indonesia yang terlibat kasus suap minyak goreng dengan Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Melalui akun Twitter pribadinya, Cipta Panca mengungkapkan berita bahwa Wilmar Group adalah sponsor resmi klub sepak bola Persis yang dikelola Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah mengembangkan kasus korupsi penyuapan ekspor CPO yang melibatkan Komisaris PT Wilmar Nabati. Kejagung telah menetapkan 3 orang tersangka suap minyak goreng dari pihak swasta. Salah seorang tersangka berinisial MPT adalah Komisaris PT Wilmar Nabati. Kejagung dalam proses penyidikan korupsi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana, menyimpulkan bahwa Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia terlibat kasus korupsi penyuapan ekspor CPO. Dan ternyata, belakangan diketahui terdapat keterkaitan antara Wilmar Group dengan klub bola milik putra Jokowi. Menanggapi hal itu, Cipta Panca berkomentar bahwa jika hal itu terjadi pada masa Presiden SBY pasti sudah ramai diberitakan media. Kalau ini kejadian di era rezim SBY, para bong udah pasti rame nih, ujar Cipta Panca dari berita yang diposting Cipta Panca di Twitter. Diketahui bahwa Persis bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Jika terjadi di era rezim SBY, segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjul, ia ngasih, ujar Cipta Panca. Sebelumnya, mantan Wamen ESDM Said Didu sudah menduga bahwa ada kedekatan antara PT Wilmar Indonesia dengan rezim Jokowi. Usai kasus korupsi minyak goreng terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuak. PT Wilmar Nabati Indonesia adalah perusahaan Singapura. Wilmar International Ltd pernah masuk sebagai perusahaan sawit terbesar dunia pada tahun 2018. Grup Wilmar memiliki ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit dan pabrik pengolahan di Indonesia. Namun perusahaan mencatatkan diri di Bursa Efek Singapura atau Singapore Stock Exchange. Awalnya Grup Wilmar memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 hektar di Sumatera Barat. Kini, perkebunan sawit Grup Wilmar telah mendominasi di Indonesia. Mereka memiliki ratusan ribu hektar di atas lahan negara melalui skema hak guna usaha (HGU).